Aku pernah percaya bahwa ketulusan akan selalu dibalas dengan ketulusan. Aku pernah berpikir bahwa jika aku selalu ada, selalu mengerti, selalu memaafkan, maka suatu hari akan ada seseorang yang melakukan hal yang sama untukku. Tapi ternyata hidup tidak bekerja seadil itu. Ada orang yang datang hanya untuk mengisi kesepian mereka, bukan untuk benar menetap. Mereka membuat kita merasa penting, dibutuhkan, bahkan dicintai. Kita memberikan waktu, perhatian, tenaga, dan perasaan tanpa setengah-setengah. Kita rela mengorbankan banyak hal demi menjaga hubungan itu tetap utuh. Namun pada akhirnya, kita sadar bahwa yang kita anggap rumah ternyata hanya tempat persinggahan sementara. Yang paling menyakitkan bukan saat mereka pergi. Yang paling menyakitkan adalah ketika kita menyadari bahwa selama ini kita berjuang sendirian. Kita sibuk menjaga sesuatu yang bagi mereka bahkan tidak pernah dianggap begitu berharga. Kita mengira mereka tulus, padahal mereka hanya nyaman. Kita mengira mereka takut kehilangan. Padahal sebenarnya mereka tahu bahwa kita akan selalu bertahan. Ada luka yang tidak terlihat, tetapi terasa setiap hari. Luka karena merasa tidak cukup. Luka karena telah memberikan yang terbaik, tetapi tetap dianggap biasa saja. Luka karena terus bertanya dalam hati, apa yang kurang dariku? Padahal masalahnya bukan karena kita kurang. Masalahnya adalah kita memberikan hati kepada orang yang tidak tahu cara menjaganya. Seiring waktu, kita mulai memahami bahwa tidak semua orang yang datang membawa niat baik. Tidak semua perhatian berarti kepedulian. Tidak semua janji dibuat untuk ditepati. Dan tidak semua kata aku akan selalu ada benar-benar memiliki arti. Kita juga belajar bahwa diam bukan berarti lemah. Kadang diam adalah bentuk paling dewasa dari kekecewaan. Ketika kata-kata sudah tidak lagi didengar. Ketika penjelasan hanya dianggap berlebihan. Ketika air mata tidak mengubah apa-apa. Maka diam menjadi satu cara untuk menjaga sisa harga diri. Ada saat di mana kita berhenti mengejar. Bukan karena sudah tidak peduli, tetapi karena akhirnya kita sadar bahwa mempertahankan seseorang yang tidak ingin bertahan hanyalah cara menyakiti diri sendiri secara perlahan. Kita berhenti menghubungi, berhenti berharap, dan berhenti memaksa. Bukan karena hati sudah sembuh, tetapi karena kita tahu bahwa tidak semua hal harus diperjuangkan sampai kita kehilangan diri sendiri. Dan pada akhirnya, kita mengerti bahwa kehilangan seseorang tidak sesakit kehilangan diri sendiri demi seseorang. Kita terlalu sering memaafkan, terlalu sering mengerti, terlalu sering mengorbankan diri. Sampai lupa bahwa kita juga pantas dihargai. Jika ada satu hal yang harus diingat, itu adalah ini: jangan pernah merendahkan nilai dirimu hanya agar tetap diterima oleh orang yang tidak pernah benar-benar menghargaimu. Jangan terus mengetuk pintu yang jelas tidak ingin dibuka. Jangan memohon perhatian dari seseorang yang bahkan tidak takut kehilanganmu.